sama apa ya, observasi dulu sebelum kita masuk ke beberapa hal yang saya tanyakan. Saya ngisi dulu. Sekarang hari apa juga? Hari Rabu. Tanggal 6 ya. 6 Maret. Juga Hidayati SPD. Iya Pak, SAG. SAG ya. Mata pelajarannya PAI dan BPI. Oh ada gitu ya? PAI dan BPI. PAI dan BPI. Macamnya PAI. Ada BB-nya. Oh ada BB-nya. Oh, Berarti bukannya ikut PKS? PKS juga. Agama juga ya. Wah, banyak ya yang harus disampaikan kepada siswa. Ya, pasti. Karena memang kalau pendidikan agama kan memang apa ya? Mesti menyangkut moral. Ya. Untuk materi nanti yang akan disampaikan tentang apa? Untuk materinya itu kebetulan saya ambil materi jujur dan menepati janji. Jujur dan menepati janji. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa saja? Tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya ya sudah pasti agar boleh kok dibaca begitu ya. ya kalau yang bilang berarti kan masih SPP ya? Masih RPP, ya, betul masih RPP. Jadi nanti itu ketika pembelajaran saya akan menayangkan video gitu dengan harapan peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian menepati janji dengan benar. Terus kemudian juga diharapkan siswa mampu menyebutkan contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian juga yang pasti siswa nanti mampu menyebutkan dalil terkait perilaku wujud dan menepati janji. Itu tujuannya. Ada lagi juga diharapkan nanti siswa mampu menyebutkan manfaat dia ketika dia berbuat jujur, manfaat bagi dirinya. Kemudian juga diharapkan siswa mampu menyebutkan hikmah dari berbuat jujur. juga setelah dilaksanakan itu anaknya mampu menyampaikan kembali. Nanti kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran Jujur dan menepati janji. tadi kira-kira Pengembangannya karena kebetulan di sekolah kita itu punya kantin kejujuran budaya. Ini juga tidak terlepas dari situ karena kita punya kantin kejujuran yang di situ mengharuskan siswa untuk berbuat jujur. Lah, bagaimana caranya? Kita beri teori dulu, baru nanti prakteknya anak-anak ketika di kantin, ketika jajan di kantin. Kemudian untuk menepati janji ini tidak lepas dari kewajiban anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kadang-kadang kita sebagai guru itu memberi deadline ya ketika ada tugas. Itu bagaimana dia menepati janji. Pun ketika siswa melakukan kesalahan, siswa melakukan kesalahan, kita sudah melakukan pendampingan. Di situ kita minta siswa untuk apa istilahnya? Berjanji, berkomitmen. Apa komitmennya? Ketika dia melakukan satu pelanggaran atau satu janji, misalkan dia terlambat gitu ya melakukan. Terus kamu
iya Bu besok. Di situ kita akan mencari tahu apakah dia besok benar-benar mengumpulkan tugasnya. Itu nanti masuk di materi yang menepati janji. Apalagi ini informasinya kelas yang akan diajarkan Bu Julfa ini nanti kan kelas 9A. Ya, kelas 9A kebetulan wali kelasnya. Iya, kebetulan kelas saya sendiri. Jadi pas jadwal saya jadwalnya Bu Julfa. Ya, ya. Jadi di situ saya berperan ganda ya. Berperan sebagai guru mapel juga sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas. Double job. Double job. Ya. Terus, nah ini kira-kira strategi yang nanti akan sudah dipersiapkan. Nah, tentunya Bu Zulfa tadi kan kalau saya lihat di FPP-nya saya intip tadi kan berapa lembar itu tadi Bu Zulfa? Ada berapa lembar ya? Banyak lembar ini. Kira-kira 13 sampai 15 lembar lah. Ini mungkin sekilas tadi saya baca, mungkin Bu Zulfa bisa menjelaskan strategi yang sudah dipersiapkan bersama di sini. Kalau strateginya ya PPT kebetulan saya juga pakai, kemudian juga saya nanti akan menayangkan video saya ambil dari YouTube. Oh, video dari YouTube. Itu nanti saya tayangkan terkait dengan kejadian yang hubungannya dengan menepati janji. Terus kemudian saya juga membuat LKPD yang untuk dikerjakan. LKPD sekelompok. Iya. Dia sudah persiapkan ya. Strateginya banyak karena kebetulan juga muridnya kan beragam. Iya, ya. Jadi kalau mungkin strateginya satu aja dengan murid yang beragam mungkin tidak bisa nggak bisa maksimal ya. Gitu. Ada anak istimewanya juga. Ada. Kebetulan saya punya anak istimewa. Ada beberapa anak istimewa yang kalau menurut saya sih sangat saya harus banyak namanya anak istimewa. Kalau anak saya yang istimewa ini nggak bisa dikencengin lidah. Kalau dikencengin sedikit pasti jadinya akan untung. Saya punya anak yang seperti itu yang kecil itu. Tapi ya semua kembali ke gurunya ya. Kita harus ekstra sabar, harus ekstra semuanya lah ekstra. Ini karena Bu Zulfa orang-orangnya jadi paham banget dengan kelas itu. Ya, sedikit banyak saya paham dengan anak-anak saya. Makanya saya bilang ini benar-benar ekstra. Tapi insya Allah akan tetap saya bagaimana biar bisa tujuannya bisa sehingga strateginya juga khusus juga untuk kelas yang khusus gitu ya. Agak beda sih memang Agak beda ya. Agak beda dengan kelas Mungkin nanti bisa ditarik ke diferensiasi seperti itu. Ya, saya nanti bisa ditampilkan di sana ya. Baik, ya. Lalu jadi karena peran ganda sebagai wali kelas dan kelas yang diobservasi di guru mapel PAI dan apa tadi PAI Budi sehingga tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang dipersiapkan juga dipersi untuk menghasilkan proses pengajaran yang maksimal ya dan bersabar gitu ya. Nah, Ini mungkin dari sini ini tadi sebelum pelaksanaan pembelajaran mungkin kelas mapel lain sudah mengerti ya kalau di kelasnya Bu Zulfa itu ada yang istimewa. Kalau sudah mengerti. Sehingga kan nanti kebetulan sekarang Bu Zulfa wali kelasnya Ya. sehingga bisa memberikan pengembangan dan strategi yang plus tadi. Nah untuk guru lain ketika tahu informasi kan harapannya juga
Iya. Mungkin itu dulu Bu Zulfa untuk observasinya. Nanti saya ikut kegiatan di kelas dan nanti ada pasca. Terima kasih Bu Zulfa. Terima kasih juga sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat? Sehat. Siang-siang begini masih semangat ya? Masih. Nah, baik, sebelum Bu Zulfa lanjutkan, Bu Zulfa absen dulu. Yang lain nggak masuk ya. Aditya Bagus, Alia, Ananda, Asma Nadia, Dedi, Donita, Faiza. Waalaikumsalam. Dari mana? Karena mesti kalian berdua itu mesti bahkan baik ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Graciela, Grania, Enggar, Farel, Irfan, Samsul Arifin, Muhammad Zainal Ali, Nur Aini, Raditya, Rizky Fauzul, Salsabila. Oh, belum diabsen siapa? Louis. Ya. Louis saja. Tadi tak lihat deh Pak Manu. Oke, ya mohon maaf ya. Sudah semua? Baik. Untuk hari ini, sebelum Bu Zulfa menyampaikan materi hari ini, Bu Zulfa akan mencoba mengingat-ingat kembali minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Kurban. Apa sih kurban itu? Membeli sapi. Penyembeli, coba. Membeli banteng. Sama. Penyembelihan hewan. Jadi Mengorbankan hewan. mengorbankan hewan. Ada yang lain? Yang lain? Kalau katanya Rahma, apa tadi Ma? Penyembelihan hewan kurban. Kalau katanya Dedi, mengorbankan hewan. Jadi intinya kurban ini adalah menyembelih hewan kurban. Masih ingat apa saja hewan kurban kemarin? Nah, Apa saja? sapi, sadul, ayam, Apa ya? ayam. Ayam. Lupa kok jadi berpikir kembali apakah Bapak kemarin menyampaikan seperti itu? Oh, dikamu. Ayam boleh tidak digunakan untuk kurban? Iya. Karena tidak termasuk tidak termasuk hewan kurban. Ini Bu Zulfa yang paling tidak suka ketika Bu Zulfa serius ada yang karena itu merusak yang lain, mengganggu yang lain. Harusnya kita serius, tapi karena ada satu yang prometan, akhirnya jadi seperti ini. Ada? Ya, ingat-ingat ya. Oke, betul. Ya, itu ya. Jadi itu sekilas tentang
kurban. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kurban sudah. Hari ini kita akan membahas tentang akikah. Sebelum tentang akikah, Lutfa tanya, yang sudah diakikohi orang tua coba angkat tangan. Ya. Akikah. Dibeleno embek. Nah, yang sudah pernah diakikah orang tua angkat tangan. Ya, Bu. Oke, yang belum? Oke, terima kasih. Untuk yang sudah diakikah, alhamdulillah. Untuk yang belum, tidak usah berkecil hati. Kenapa? Karena akikah ini hukumnya sunnah tidak wajib atau sunnah muakkad. Apa sih sunnah muakkad itu? Apa? Siapa yang tahu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi hampir mendekati wajib, tapi tidak wajib. Itu akikah. Akikah adalah apa berarti? Menyembelih hewan, dalam hal ini kalau akikah kambing ya, sebagai ungkapan rasa syukur orang tua kepada sang bayi yang baru lahir. Bagi semua orang tua, anak yang namanya anak ini kan satu anugerah, satu kebanggaan tersendiri ketika orang tua itu mempunyai anak. Ya, meskipun anaknya sudah banyak, dua anak mereka tetap senang. Walaupun orang tua itu kan nggak tahu bakal jadi apa sih anaknya nanti. Ya, apakah anak saya nanti ketika besar jadi anak yang berbakti, jadi anak yang baik, jadi anak yang sukses? Orang tua tidak ada yang tahu. Tapi meskipun demikian, orang tua tetap rela berkorban, iya kan? Ya. Rela berkorban, namanya melahirkan anak. Itu kan pengorbanannya sangat besar loh. Taruhannya nyawa. Tapi kita tidak boleh banyak sama orang tua, apalagi sama ibu tangga. Bisa dipahami? Apa tadi akikah itu? Apa tadi? Penyembelihan hewan. Sebagai ungkapan rasa syukur orang tua terhadap bayi yang baru lahir. Kalau kalian biasanya, kalau kalian gampangnya ya, akikah itu apa? Akikah itu yo makan sate, makan gulai, betul kan? Betul. Ada lagi yang beranggapan akikah itu berarti sunat bagi yang laki-laki. Karena kan biasanya gitu ya, wes nanti aja akikahnya pas sunat. Itu tidak apa-apa. Jadi anggapan kalian tentang akikah itu beragam. Yang pasti, yang jelas tujuannya yaitu sebagai ungkapan rasa syukur orang tua atas kelahiran seorang anak atau seorang bayi. Atau bisa diistilahkan, akikah ini bisa diistilahkan dengan gadek. Jadi bagi kalian yang sudah diakikah, terus ditebus. Tapi yang belum masih tergadai. Tapi tidak apa-apa, tergadainya bukan di gadaian. Tapi tergadainya di mana? Akhirat. Di akhirat. Tergadainya kita sama Allah. Ya. Jadi bukan berarti Bu Zulfa cerita seperti ini, kalian nanti di rumah langsung nodongin gue. Bu, saya kok belum diakikah? Ayo segera diakikah. Marah-marah. Itu enggak ya? Tidak. Karena bagaimanapun juga, nah, yang namanya akikah itu sunnah muakkad, sunnah dilakukan ketika orang tua itu sudah mampu, tidak harus dipaksakan. Paham? Terus untuk waktu pelaksanaannya, kapan akikah ini dilaksanakan?
bayi. Saat usia berapa? Nggak ingat. Jadi untuk pelaksanaan akikah ini disunahkan atau dianjurkan dilakukan atau dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Hari ke-7, jadi bayinya berumur 7 hari. Dianjurkan kalau mampu. Dan ketika pelaksanaan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran atau ketika bayi berumur 7 hari, ini biasanya juga ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kalian pernah mendatangi kegiatan atau undangan akikah? Bagaimana? Acaranya apa? Ya, dipotong rambutnya. Ada yang dipotong rambutnya, apalagi bedak. ada yang dicelontang-celonteng bedak, ada yang dicelontang-celonteng minyak wangi. Itu ya. Jadi ada, ini bukan wajib ya. Ketika berumur 7 hari, rambutnya digundul. Kemudian setelah digundul, diapakan rambutnya? Ya Pak No? Rambutnya bayi, ya. Tipis. Beda dengan rambutnya daddy. Rambut bayi itu kan tipis. Kalau orang bilang rambut apa? Rambut kapas. Kan tipis, lembut gitu ya. Dan itu biasanya kalau ditimbang hanya kisaran gram. Nah, sih sampai rambut bayi itu 1 kilo. Ya. Tapi hanya kisaran gram. Kemudian setelah ditimbang bagaimana Bu Zulfa? Setelah rambutnya ditimbang, siapa nih? Hah? Disimpan? Disimpan kan rambutnya? Ya dibuang. Tapi yang dari hasil ditimbang lagi, misalkan beratnya 2 gram, maka orang tua itu membeli perhiasan emas seberat rambut tadi. Walah. Misalkan tadi rambutnya seberat 2 gram, ya beli cincin atau anting atau apa yang seberat 2 gram. Kemudian kalau sudah, misalkan dibeli cincin, cincinnya diapakan? Dipakaikan siapa? Bayinya laki-laki. Pakai orang tuanya kan sudah pakai. Lah ngapain beli kalau untuk disimpan? Hah? Bagus. Setelah ditimbang, beli perhiasan emas, baru kemudian emasnya disedekahkan ke orang lain. Yang jelas orang yang jadi tidak dipakai bayinya. Saatnya jam ke-9 dimulai. Bu, misalkan It's time to begin the next kita lesson. memberikannya, menyodakohkannya dalam bentuk uang apa boleh? Boleh. Yang jelas jumlahnya ya Saatnya jam ke-9 misalkan dimulai. rambutnya tadi seharga gramnya misalnya 2 gram ya. Misalkan It's time to begin the next lesson. kalau 2 gram 2 juta itu disedekahkan kepada orang yang berhak menerima atau orang yang paham? Lagi-lagi ini tidak wajib ya, tidak wajib. Terus kemudian selain memotong rambut, apalagi yang harus dilakukan ketika proses akikah? Apa? Jadi syukuran. Apalagi Muhammad Afwan Syahriar. Apa kira-kira? Setelah memotong rambut, mencukur rambut, apalagi? Rizky Fauzul. Jadi apa kira-kira? Tugasnya orang tua memberi nama, bukan hanya sekedar
sekedar memberi nama, tapi ada embel-embelnya. Memberi nama yang baik. Harus ada itu. Jangan ketika memberi nama. Nah, jadi zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau orang zaman dulu, mbah buyut kuwi, ada zaman dulu itu melahirkan ya, memberi nama sak senenge wong sak ketoke. Cikrak. Ada juga mereka itu memberi nama sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Misalkan, jadi waktu melahirkan itu ketika terjadi Gunung Arjuna meletus. Wes biar untuk mengingat, sudahlah anakku tak namakan Arjuna, ya kan? Tapi lah ibu, kena ikat manggil. Ada juga cerita, tak ceritanya sedikit ya. Waktu itu Bu Zulfa punya murid, ada yang ganteng, namanya Budi. Wow. Bukan Dedi. Kayak Dedi sukanya tidur. Enggak. Oh enggak sekarang ya, alhamdulillah. Jadi Dudi ada yang ganteng, pinter. Bu Zulfa kebiasaan itu dari dulu suka tanya, misalkan, Dedi artinya apa? Suka tanya arti dari namanya. Lele, namaku kan Budi. Artinya apa ya Bu Zulfa kok enggak tahu? Itu bahasa apa? Katanya. Dia jawabnya gitu, enggak, aku malu. Ya, kenapa malu? Enggak, aku malu. Enggak apa-apa, cerita aja. Ternyata, jadi Bu, ayah saya itu asalnya dari Madura. Ibu saya dari Madiun. Jadilah Madura dan Madiun jadi tadi di kelas lain, ini ada, ini malah fresh. Tadi di kelas lain juga ada. Namamu siapa? Tak sebut gak ya? Enggak ya? Sebut. Terus jadi ceritanya, dia sudah punya kakak 3. Kakaknya yang ketiga itu sudah dikasih nama Pamungkas. Dengan harapan, Pamungkas itu kan berarti Pamungkas itu kan terakhir ya, penutupan. Ternyata lahirlah dia. Akhirnya diberi nama. Depannya nggak salah sebut. Belakangnya, kalau depannya sudah. Ini depannya artinya apa? Artinya ini Bu. Oh ya bagus. Lah kalau yang Kanisa ini artinya apa? Ya ini kan kalau awalnya kan kakak saya Pamungkas itu yang terakhir. Ternyata ada saya. Nah terus, lah ini katanya ayah saya itu Kanisa itu kari, jadi karet-karet. Kari karet-karet, jadi diplesetkan jadi kari. Nah itu sedikit cerita. Tujuannya apa? Apa ini? Macam apa ini? Ya, jadi masing-masing orang tua itu punya cara sendiri untuk memberi nama anaknya. Jadi apa ya sih aneh? Asma Nadia Puja, apa artinya? Asma. Katanya Asma itu berarti nama. Kalau Nadia Puja, ya. Jadi ada yang tidak tahu arti dari namanya masing-masing? Kalau tidak tahu, pulang sekolah nanti tanya. BR ini, Ya Bu. ya. Jadi di balik nama kalian itu sebenarnya terselip doa orang tua. Contoh, Zulfa Hidayati. Apa itu? Jadi waktu itu ayahnya Bu Zulfa, bapak Ibu Zulfa menginginkan kelak anaknya ini selalu dekat dengan hidayah. Zulfa itu artinya dekat, Hidayati itu hidayah.
Jadi selalu dekat dengan oh no, jadi kalian masing-masing harus tahu. Masya Allah. Dengan kalian tahu, maka kalian akan bisa mewujudkan cita-cita orang tua, keinginan orang tua, ya kan? Ya Bu. Berarti misalkan Bu Zulfa, berarti kalau bapak saya menginginkan saya selalu dekat dengan hidayah, berarti ya saya harus sergap ibadah, harus jadi anak yang rajin dan taat. Ya, apa PR-nya tadi? Nah, satu hal lagi, satu hal yang perlu kalian tahu bahwa hak memberi nama kepada anaknya ini adalah sepenuhnya hak seorang bapak. Memberi nama ini haknya seorang ayah. Ibu nggak oleh, ibu cukup mengandung. Hak prerogatif seorang ayah adalah memberi nama ayahnya, memberi nama untuk anaknya. Bu Zulfa punya anak 3, gak melok jeneng nomor karena sudah di-voting. Sudah, ojo melu-melu, ini tugas saya. Pesan Bu Zulfa bagi kalian, calon ayah-ayah yang baik, ketika memberi nama anak kalian, berilah nama yang baik, jangan nama yang angel. Kalau zaman sekarang kan gitu, jenenge temu Inggris, temu apa? Ketika ditanya kan ini, tidak tahu, ya kan? Karena di balik nama itu ada harapan orang. Ya. Dan diusahakan kalau nanti memberi nama anaknya laki-laki, depannya Ahmad atau Ahmad. Biar apa? Biar sedikit banyaklah bisa mengikuti sikap dan sifatnya Kanjeng Nabi. Macam masa aku ini Muhammad Farel. Apa artinya? Pasti ada cerita di balik sebuah nama ya. Ya Bu. Ya, itu ya. Jadi yang harus dilakukan ketika pelaksanaan halo. Oke, bisa dilanjut. Jadi yang harus dilakukan, yang harus disertakan ketika pelaksanaan akikah pada bayi berusia 7 hari adalah apa tadi yang pertama? Mencukur rambut. Yang kedua? Menimbang itu ya serangkaian mencukur rambut. Memberi nama yang baik. Jangan hanya asal memberi nama, tapi harus memberi nama yang baik. Itu ketika berusia 7 hari. Ada yang bertanya, Bu, misalkan pas bayinya umur 7 hari, orang tuanya tidak mampu untuk berakikah, bagaimana? Boleh ditunda sampai umur 1 bulan. Sudah 1 bulan kok masih belum punya rezeki? 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tidak apa-apa. Kan sifatnya tidak wajib. Bu Zulfa ini loh diakikah pas nikahan. Karena memang ya baru bisanya ketika Bu Zulfa menikah. Dan itu tidak apa-apa. Ya, sak mampune, tidak ada paksaan. Karena agama kita tidak pernah mengajarkan kita untuk memaksakan kehendak. Agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dengan kasih sayang, tidak pernah memberatkan umatnya, tidak pernah menyulitkan. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Kemudian sekarang, jadi mau bertanya? Apa? Berapa?
konselnya guys. Untuk masalah libur pasti nanti ada pengumuman. Gak usah bingung, gak usah macam-macam. Pokoknya libur deh. Yang jelas sekarang pesan Bu Zulfa, jangan berpikir untuk libur dulu. Ya. Waktu kalian tidak banyak, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kurang berapa bulan? Paling lama 2,5-3 bulan. Itulah waktu kalian. Wes dibetah-betah no. Harus apa pesan Bu Zulfa dulu? Puasa. Poso dolin, poso guyon. Puasa apa lagi? Puasa dari hal-hal yang gak ada manfaat. Gak dolin sih sementara. Nanti setelah ujian sekolah, setelah bulan apa ujian sekolah? Mei. Setelah bulan Mei kalian bebas. Mau liburan panjang, tamasya, silahkan. Tapi sekarang harus puasa dulu. Sudah puasa? Belum. Masih senang dulu. Ya. Oke, sudah ya terjawab ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ya. Aduh. Nanti dikongkong poso lho. Terus takon libur, takon rekreasi. Kok ya gak ono? Bu, materi ini saya belum paham. Kok gak ono sing takon ngono? Bagaimana? Bisa dilanjutkan? Ya, kembali lagi ke akikoh. Jumlah akikoh tadi belum ya? Jumlah hewan akikoh? Belum. Berapa? Apa karena laki-laki makannya banyak? Ya. Karena nantinya kalian yang laki-laki akan menjadi imam keluarga. Yang otomatis tanggung jawabnya akan berat. Berat loh tanggung jawab seorang ayah. Ayo calon-calon ayah. Kelak tanggung jawab kalian akan berat. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab terhadap keluarga. Karena nanti untuk kalian imam keluarga yang ditanya dulu, yang bisa dulu adalah bagaimana dengan anak istrimu, bagaimana sholatnya istrimu, bagaimana sholatnya anakmu. Itu yang akan ditanya pertama kali. Kan? Tanggung jawabnya besar, ya. Itulah kenapa akikohnya harus dua. Jadi bukan karena laki-laki itu makannya banyak, tapi karena tanggung jawabnya. Kalau perempuan kita hanya nantinya akan ikut kepada imam kita. Bahagialah bagian cantik-cantik, karena kita tinggal ikut di belakangnya suami kita. Ya? Ya, Bu. Ya. Terus sekarang usul tanya, ketika kalian mendapatkan undangan akikoh, itu yang kalian dapatkan itu maksudnya yang dibagikan ketika akikoh itu berupa daging kambing mentah atau matang? Matang ya? Karena itulah yang membedakan antara akikoh dengan kurban. Kalau daging kurban itu kita wajib, itu kita baginya dalam bentuk masih daging mentah. Tapi kalau akikoh itu kita bagi dalam bentuk sudah matang. Ya, boleh digulai, boleh disate, di Pak Nonek, di soto, terserah. Pertanyaannya sekarang, ini punya mau ini. Itu kalau di belakang ada meja yang nggak dipakai bisa ditukar. Nanti aja. Sama ini juga ada.
Misalnya dioleh sekali-sekali apa? Saya dibantu. Bosan. Ya. Maunya? Di planet satu. Ini sepertinya buka yang belum ACC. Karena kalau kamu di belakang pasti akan merasa nyaman. Artinya nyaman apa? Pasti lain. Pasti duduk konco. Saya dari dulu di depan. Nggak apa. Dengan kamu di depan, yo istilahnya. Kalau orang kenduren, lek lo nek ngarep dhewe, mesti oleh berkate isi. Kamu juga di sini ada guru menerangkan, pasti nyalonnya ke kamu dulu. Begitu dengan sholat jamaah, sholat Jumat, yang di depan pasti pahalanya lebih banyak oleh untung. Iya serius, diibaratkan seperti itu. Makanya kalau sholat Jumat itu disunahkan datang duluan, ben oleh untung. Ya, sudah ya. Ya, terus kemudian pertanyaannya, ketika kita akikoh, ya, bolehkah orang yang mengakikoh itu yang berakikoh memakan dagingnya? Tidak. Yang boleh alasannya apa? Yang tidak boleh alasannya apa? Ayo. Yang bilang tidak boleh alasannya apa? Ayo. Apa? Apa? Jadi orang yang berakikoh atau kurban itu orangnya boleh menikmati dagingnya, asalkan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Jadi tetap boleh. Jangan sampai yang dimakan sendiri 3/4 bagian, sing dibagian mek seperempat. Yo gak sida syukuran iki jenenge. Gak jadi berkorban. Ya. Bisa dipahami? Oke. Terakhir. Coba siapa yang bisa menyebutkan hikmah dilaksanakannya akikoh? Ya. Kenapa? Membedakan anak dari ketergantian. Membebaskan anak dari ketergantian ya, seperti yang Bu Zuba jelaskan di awal ya, bahwa itu sebenarnya sama dengan istilahnya sama dengan gade. Yang kedua apa? Pikiran dan pertolongan Allah SWT akan lebih melindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Oke, apa mang intinya adalah dengan pelaksanaan akikoh bisa menjauhkan bayi dari Setan. jadi gangguan-gangguan Setan. makhluk Setan. setan dan macam-macam. Aku. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Harapannya Bu Zulfa ada yang bertanya. Ayo siapa yang mau bertanya? Karena kalau tidak ada yang bertanya, Bu Zulfa ini bingung. Ini sebenarnya tidak bertanyanya ini karena sudah paham atau masih bingung? Bagaimana? Ya. Misalnya akibatnya pas nikah itu yang bayar orang tuanya Oke, bagus, sip. Misalkan akikoh itu dilaksanakan ketika pernikahan, nah, itu yang bayar siapa? Sekarang kita tinjau awalnya bahwa akikoh itu adalah ungkapan rasa syukur seorang
orang tua atas kelahiran bayinya. Artinya apa? Siapa yang membeli? Orang tua. Nah, karena sebenarnya memang tugas akikoh ini adalah tugas seorang ayah atau orang tua. Tapi andaikan, ya, tadi Bu Sura belum menyampaikan, andaikan misalnya ini, Bu, saya sampai sekarang kok belum diakikoh ya. Sampai akhirnya mungkin kalian sampai bekerja, saya kok belum diakikoh. Tidak apa-apa, boleh nggak Bu saya akikoh sendiri? Boleh. Meskipun toh pada dasarnya akikoh ini adalah tugas orang tua, tapi karena orang tua tidak mampu, itu ketika si anak sudah mampu dan mengakikoh sendiri itu boleh. Atau bahkan juga ketika mungkin kalian sudah diakikoh, ya, kebetulan karena rezekinya lancar, punya banyak rezeki, amin. Kemudian kalian ingat, Bu saya ingat orang tua saya itu belum diakikohi. Apakah saya boleh mengakikohi orang tua saya? Itu boleh, boleh saja. Kalau orangnya sudah ada, Tidak apa-apa. Tetap kan diniatkan untuk orang tuanya. Ya. Sama halnya dengan korban juga seperti itu. Saya tahun kemarin sudah korban, Bu. Tahun kemarinnya lagi sudah. Terus pokoknya sudah semua. Tinggal ini nenek saya dulu belum pernah korban. Nah, uang saya ini masih banyak. Apakah boleh saya mengorbankan? Diniatkan untuk mbah saya yang sudah meninggal. Itu boleh. Itu boleh. Ya, paham ya? Yang lain silakan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang ya, Mak. Misalkan apa kita udah diakikoh terus ingin berakikah lagi itu boleh atau tidak? Kalau sudah diakikoh, ya sudah diakikoh ya sudah diganti aja berkorban. Akikoh kan itu sekali saja. Kalau mau lagi ya niatnya diganti, niatnya niat berkorban. Ya. Kalau korban kan boleh berkali-kali. Terus ya itu tadi, Bu, uang saya ini loh nggak tahu kenapa kok terlalu banyak. Saya sudah akikoh, sudah korban, saya sudah korban 2 kali. Nah, saya sudah mengorbankan orang tua saya sudah, ayah, ibu, adik saya sudah. Maksudnya untuk mengorbankan itu sudah menyembelih korban diniatkan untuk orang tua maksudnya. Tapi kok uang saya masih banyak, Bu. Kalian datang guru ngajimu, Ustaz, Ustazah, kebetulan saya punya rezeki lebih. Saya ingin berkorban, saya niatkan nanti untuk Pak Ustadz atau Ustazah atau mungkin guru agama. Kan bisa. ya Bu. Ya Bu. Tak doakan semua insya Allah kalian rezekinya berlipat-lipat. Tapi jangan lupa sama orang. Itu tetap orang tua itu tetap nomor 1. Ya Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak Bu. Ya, sedikit ya keluar dari materi. Ya, pesan Bu Sura ketika kalian sudah sukses, tetaplah menjadikan orang tua kalian menjadi yang nomor 1. Orang tua itu segala-galanya. Kalian sukses karena doa orang tua, karena restu dari orang tua. Nah, kalaupun orang tua itu memang tidak ada orang tua yang menginginkan kalian jadi kaya, tidak ada orang tua yang menginginkan hartamu. Tapi yang diinginkan orang tua adalah baktimu dan doamu. Apalagi untuk kalian yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, Bu Zulfa pesan sebisa mungkin dikirimi doa
setiap hari, setiap saat. Minimal setelah selesai sholat dikirimi Fatihah. Karena orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang ditunggu orang tua di alam kubur hanyalah doa dari anak-anaknya, anak yang soleh, itu tok yang ditunggu. Nah, karena diceritakan ya, kalau Bu Zura pernah ngaji itu diceritakan, Bu Zura pernah ngaji itu gini. Jadi orang tua yang di alam kubur itu kan sudah tidak butuh makan, sudah tidak butuh apa. Yang dibutuhkan hanya doa. Jadi orang tua yang di alam kubur ketika mendapatkan kiriman doa, terutama dari anak-anaknya, itu bagaikan mendapatkan angin surga. Koyok disiram sejuk, jadi seperti itu. Itulah yang ditunggu orang tua yang sudah di alam barzakh. Cuma yang ditunggu cuma itu toh. Makanya bagi kalian yang orang tuanya sudah meninggal, jangan pernah putus untuk selalu mendoakan orang tua. Karena hanya itu yang ditunggu sama orang tua kalian. Tapi perlu diingat juga, bukan berarti orang tua yang masih hidup nggak perlu doa. Tetap. Apa doanya? Nah, Bu Supa tanya. Yang selalu mendoakan orang tuanya angkat tangan. Enggak. Apa doa yang kamu minta untuk orang tua? Bahasamu wes, kamu minta apa sama Allah? Nyehatkan orang tua, terus memberi rezeki, terus memberi keselamatan. Karena itu penting. Doakan agar orang tua kalian panjang umur, sehat selalu, ya, mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Itu doa yang harus selalu kita panjatkan. Karena kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang tua kita kecuali hanya doa. Bisa dipahami? Bisa? Jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Bu Zulfa anggap kalian sudah paham semua. Karena sudah paham semua, artinya apa? Ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan, ayo berlatihnya. Sambil mengerjakan, kalau ada yang kurang paham, langsung ditanyakan. Karena masih tugas, jadi boleh kerja bareng, kerja kelompok boleh. Boleh. Boleh kerja kelompok ya? Boleh. Yang nggak boleh kerja bareng itu kan masih larang. Kalau masih tugas seperti ini kalian bebas sharing pendapat. Loh, kalau menurut saya begini, yang betul. Kalau saya begini. Sama soalnya lucu. Ya seperti biasa. Seni tidak tahu.
Depannya sama apa ini Bu? Joget. Itu pas ketepaan HP kan perlu dicoba dulu. Bakal pusing ini. Oke, sudah selesai? Belum. Oke, kalau sudah selesai, langsung nanti dikumpulkan ke depan. Ya. Dikumpulkan ke depan, setelah itu silakan dibereskan semua alat tulisnya. Ayo, anggap sudah selesai. Sama yang dia nih. Anggap sudah selesai. Bu, Ya, sama yang dia nih. ya A, B, C. Iya. Yang kemarin itu Bu. Lu yang BC itu kemarin. BC. Oh, Nyanyak Den. Oke, silakan semua dibereskan, alat tulisnya dibereskan, disiapkan semuanya. Oke. Yang ini. Belum. Bu, santai dong nih. Kalau budet. Ya, silakan. Ayo, Dedi. Nih, bapak lu beko di kona nih. Oh, tinggi. Aku di sini rekam. Ayo, sudah. Perhatikan, sebelum Bu Zulfa ini. Ayo, Dedi sudah. Sebelum Bu Zulfa ini, Bu Zulfa ingin bertanya pada kalian. Untuk pembelajaran hari ini, kalian senang? Kalian bisa memahami yang Bu Zulfa sampaikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelum kalian baca doa, pesan Bu Zulfa, setelah kalian keluar dari sekolah, langsung pulang, hati-hati di jalan. Salam Ya, Bu. Silakan.
itu agak kesulitan. Kesulitannya itu begini. Jadi ada beberapa anak saya. Itu saya merasa kesulitannya karena bagaimana ya? Saya itu sulit mengajak dia untuk menjadi lebih baik. Artinya begini. Di awal dengan anak-anak saya sudah berkomitmen macam-macam gitu nggih. Kesepakatan nggih, Dari positif. nggih. Terus termasuk salah satunya mengenai perilaku anak-anak juga, termasuk penyelesaian tugas-tugas. Itu kan saya maunya memang tepat waktu nggih, sesuai deadline. Tapi ada beberapa itu saya kesulitan sekali. Dan sekarang saya lihat saya lihat secara kasar gitu, dia ini kok sepertinya minat belajarnya ini kurang. Terus saya tanya, kamu ada apa nak? Kenapa? Nah, ketika saya tanya ini, dia malah cenderung mesam. Kalau enggak gitu, ketika di kelas dia lebih banyak. Akhirnya saya awalnya berpikiran, wes lebih baik kamu tidur aja deh daripada ngisro. Ini kalau menurut Ibu bagaimana? Ini kalau saya boleh tahu, ketika Bu Zulfa mengajak kesepakatan kelas, mengajak budaya positif di kelas, itu kira-kira anak-anak yang mau itu kira-kira berapa persen yang tertib sesuai dengan kesepakatan itu? Yang tertib sih ya sekitar berapa ya? Di atas 50% lah, di atas 50%. Jadi jauh dari 100% ya Bu Zulfa? Iya. Ya memang ini kelas saya ini kebetulan ya itu tadi banyak siswa Istimewanya, istimewa dalam tanda kutip. betul istimewa Dalam tanda kutip, di mana anak-anak ini adalah anak-anak yang butuh perhatian khusus, baik dari pantauan BK maupun wali kelas, tentunya juga sama orang tua gitu ya Bu. Jadi ada sih salah satu itu waktu itu saya sempat panggil orang tua lah. Kita yang datang itu kan Kakaknya. Terus setelah saya ngobrol-ngobrol saya tanya, ketika di rumah si A ini suka ngobrol sama jenengan enggak? Enggak. Kalau sama A ini enggak. Saya pikir lah, mungkin bagaimana ya kalau caranya, kalau saya manggil orang tuanya juga yang datang kakaknya. Terus saya bagaimana bisa ngomong sama bukan apa ya, sharing paling enggak yang seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang bermasalah ini sudah teridentifikasi begitu ya Bu Zulfa? Sebagian sudah. Dengan rekam istilahnya tingkat ketidak menjaga komitmen tidak kurang gitu ya, sudah teridentifikasi untuk beberapa anak itu ya. Kalau beberapa sudah ya mungkin saya gini, saya kan sudah ambil beberapa langkah, tapi kok ya masih mentok, apa langkah saya ini salah atau mungkin kurang atau bagaimana. Hanya kalau menurut Bu Ida sendiri bagaimana? ini kan dari kelasnya Bu Zulfa, berdasarkan yang disampaikan Bu Zulfa tadi kan tentunya Bu Zulfa ada rencana aksi yang akan dilakukan. Kira-kira kalau Bu Zulfa mau menyusun rencana aksi dari permasalahan identifikasi yang sudah dibuat bahwa si anak ini begini, itu kira-kira seperti apa kalau dari Bu Zulfa rencananya? Kalau rencananya saya mau ya semacam face to face Face to face. sama anak-anak. Saya berpikiran seperti itu
Karena begini, kalau mungkin saya ngomongnya masih secara umum, masih belum bisa mengenal. Tapi mungkin kalau saya face to face, mungkin bisa. Tapi kemungkinan juga saya berpikir apa ya 50-50. Yang pertama mungkin ini lebih efektif. Tapi saya berpikir juga, tapi apakah dia mau? Kan ada beberapa dari mereka itu yang terkesan apa ya tertutup. Jangan dengan saya, dengan orang tua juga cenderung tertutup kalau tidak di Pertama face to face. Ya. Mungkin ada lagi yang direncanakan. Mungkin ya apa lagi ya, Kunjungan ke rumah. kalau ya termasuk kunjungan ke rumah, ya itu tadi yang saya sampaikan. Saya juga akan kepingin ketemu sama orang tua, apa sih sebenarnya kendalanya kok sampai si anak ini seperti ini gitu. Sempat juga kemarin itu saya home visit, tapi kebetulan ya namanya orang tua kita home visitnya itu kan jam kerja beda nih. Oh, orang tuanya kerja. Iya, jadi kita ketika datang itu di luar datang. Sudah pernah ketika berapa orang? kalau yang sudah sih baru 2 Bu Ida, yaitu kendalanya ketika kami panggil untuk datang ke sekolah tidak datang, kemudian datang ke rumahnya tapi tidak ada orang seperti itu. Jadi satu sudah berusaha untuk apa namanya face to face bicara dengan anaknya, lalu sudah home visit dengan home visit ke rumah. Ada juga ketemu kendala, ada yang ketemu, ada yang pas orang tuanya bekerja gitu. Nah, lalu dari yang sudah dikerjakan tadi, dari rencana aksi yang sudah dilakukan bersama apa tadi WC itu, kira-kira selanjutnya yang menjadi tanggung jawab Zulfa dengan anak-anak seperti apa? Maksudnya Tanggung jawabnya itu supaya mengikat lebih apa ya, komitmen anak-anak tadi itu. Oh ya, itu jadi saya beri semacam, saya beri kepercayaan, saya beri tanggung jawab. Jadi dengan saya begitu, itu ada beberapa yang saya berhasil juga. Oh iya. Jadi saya beri, misalkan walaupun dia bukan ketua kelas ya, saya beri tanggung jawab. Ayo, ini kebetulan Bu Zulfa ada perlu, coba kamu bisa mengkondisikan teman-teman. Kalau biasanya mungkin keluar kemana-mana, Bu Zulfa minta tolong sekarang kamu yang jadi leadernya. Justru anak Kita yang beri kepercayaan. masalah penting kita jadikan leader begitu ya. Itu ya tapi masih ada beberapa yang belum berhasil. Itu kendala saya. Jadi kalau saya apa ya, saya amati, saya simpulkan dari apa yang disampaikan Bu Zulfa tadi, Bu Zulfa sudah apa ya, luar biasa untuk mengkondisikan kelasnya dan membuat rencana aksi dengan satu face to face, kemudian home visit, dan yang paling hebat lagi merasa anak itu memiliki tanggung jawab yang lebih, berarti adalah menjadi leader. Justru anak yang bermasalah yang menjadi leader. Sudah luar biasa Bu Zulfa untuk penanganan dari permasalahan yang ada di kelas. Itulah yang selama ini mencoba saya lakukan untuk mendampingi anak. Semoga nanti rencana-rencana itu bisa terus dilakukan dan mendapat ide-ide lain ya. Amin, amin. Semoga. Gimana rasanya setelah dapat beberapa Ya, agak lega. alhamdulillah Lebih plong. Ada apa istilahnya? Ada teman curhat. Iya. Ada ya itu tadi lebih terbuka lagi lah saya. Iya.
menghadapi anak-anak istimewa, kita juga harus istimewa. Betul, pandangannya juga harus istimewa. Apresiasi kita bukan dari sesama manusia tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Gitu kan ya. Nggih. Ustazah. Nggih. Sudah, terima kasih. Nggih. Terima kasih Bu Ida.